Bekerja oleh kasih. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang sahabat saya, sebut saja namanya Gideon. Telah 10 tahun lebih dia menampung gelandangan yang ditemukan di pinggiran jalan-jalan kota Semarang. Kebanyakan dari mereka sakit. Gideon menampung mereka di rumah jompo yang dikelolanya bersama beberapa sukarelawan. Mereka diberi makan, dirawat, ditampung di rumah jompo tanpa melihat agama atau suku apapun. Umumnya mereka tidak punya keluarga. Ketika ada di antara mereka yang meninggal, maka akan didoakan dan dimakamkan secara sederhana. Gideon, yang juga menjadi salah satu kerabat kerja Ibu Teresa, melakukan semua itu berlandaskan kasih. Bertolak belakang dengan kisah di atas, orang Farisi yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41 lebih mementingkan peraturan dan adat istiadat Yahudi. Mereka heran melihat Yesus yang mereka anggap guru, orang saleh, namun tidak mengikuti adat istiadat Yahudi, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Yesus dengan tegas berkata, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Jelas bahwa Yesus mengajarkan mereka agar lebih mementingkan bagian dalam diri, yaitu kasih yang mengatasi adat istiadat dan peraturan. Orang Farisi yang tidak diberi nama ini dapat juga diganti dengan nama kita yang seringkali terlalu mementingkan peraturan, birokrasi, serta tampilan luar supaya terlihat baik dan saleh. Kita menjadi intoleran, bahkan cenderung menghakimi orang yang berbeda dengan kita, baik adat ataupun kebiasaannya. Maukah kita membersihkan hati kita dari pemikiran-pemikiran sempit yang cenderung menilai orang lain karena tidak mengikuti kebiasaan dan peraturan seperti kita? Ataukah kita mau meletakkan kasih di atas segala perbuatan kita, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Berilah kami hati yang mau mengasihi, melebihi segala peraturan dan kebiasaan yang diciptakan manusia. Berilah kami keikhlasan untuk bekerja berdasarkan kasih. Amin.